kita kembali lagi di ibadah sekolah minggu. Di mana lagi kalau bukan di generasi Dauti. Ibadah sekolah minggu segera dimulai. Teman-teman, ayo ambil Alkitabnya. Duduknya rapi. Gak boleh makan atau minum ya. Gak boleh ngomong-ngomong. Gak boleh jalan-jalan. Kita harus hormat kepada Tuhan. Selamat mengikuti ibadah. Halo adik-adik, kita bertemu lagi di ibadah anak-anak di generasi Dauti. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Wah. Hari ini kita harus lebih bersemangat ya, karena Tuhan terus memelihara hidup kita dan memberi kita kesehatan dan kekuatan untuk dapat memuji Tuhan. Adik-adik, siap memuji Tuhan? Siap. Wah, baiklah. Yuk kita bernyanyi dengan judul lagu Ku Diciptakan Untuk Puji Dia. Ku diciptakan untuk puji Dia, ku diciptakan untuk sembah Dia. Semua ciptaan alam semesta memuji namanya. Mari puji Dia semua bangsa, memuji Yesus Tuhan dan Raja. Angkatlah suara, bangsa yang kudus, Tuhan ingin pujianmu. Ku diciptakan untuk puji Dia, ku diciptakan untuk sembah Dia. Semua ciptaan alam semesta memuji namanya. Mari puji Dia semua bangsa, memuji Yesus Tuhan dan Raja. Angkatlah suara, bangsa yang kudus, Tuhan ingin pujianmu. Mari kita berdoa. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya ya. Jangan ada yang berisik ketika kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami hingga hari ini. Tuhan telah menciptakan kami dan memberi kami kehidupan di dalam Yesus Kristus. Ajarlah kami untuk dapat beriman sungguh kepada Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Keluaran 20. Adik-adik,
Mari kita baca bersama-sama ya. Ayo buka Alkitabnya. Dari Keluaran 20 ayat 5 sampai 6. Keluaran 20 ayat 5 sampai 6. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Adik-adik, perjalanan bangsa Israel setelah keluar dari tanah Mesir terus berlanjut sampai nanti akhirnya tiba di tanah perjanjian. Yaitu apa? Tanah perjanjian yaitu tanah Kanaan. Sebelumnya, kita telah menyaksikan bagaimana bangsa Israel menang melawan orang Amalek. Karena apa mereka menang? Karena Tuhan yang berperang bagi mereka. Maksudnya adalah Tuhan memberi kemenangan bagi bangsa Israel. Karena perbuatan Tuhan yang besar itu, ada satu orang bapak bernama Bapak Yitro. Akhirnya bapak itu bersukacita dan memuliakan Tuhan. Karena apa? Karena kebaikan Tuhan terhadap orang Israel dan bahwa Tuhan telah menyelamatkan bangsa Israel dari tangan orang Mesir dan dari tangan Firaun. Nah, karena sukacita Bapak Yitro tadi, Bapak Yitro juga mempersembahkan korban bakaran dan korban sembelihan kepada Allah. Bapak Yitro ini adalah mertua Musa. Mertua itu apa ya? Mertua itu adalah orang tua dari istrinya atau suaminya. Tapi di dalam konteks ini, Bapak Yitro adalah mertua Musa. Maksudnya, Bapak Yitro ini adalah orang tua dari istrinya Musa. Mereka bersama-sama memuliakan Allah. Bahkan mereka bersama-sama memikirkan bagaimana yang terbaik untuk perjalanan selanjutnya dengan membentuk beberapa tim membantu pekerjaan Musa. Adik-adik, semuanya dapat berjalan dengan baik. Setelah mereka melanjutkan perjalanan, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Musa naik ke atas gunung untuk bertemu dengan Allah. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Katakanlah ini kepada bangsa Israel, keluarga besar Yakub. Kamu telah melihat yang aku lakukan kepada orang Mesir. Kamu melihat bahwa aku telah membawa kamu keluar dari Mesir seperti burung Raja Wali dan membawamu kepadaku. Jadi sekarang patuhilah perintahku, dengarkanlah aku, dan taatilah perjanjianku. Jika kamu melakukannya, kamu menjadi umat pilihanku. Seluruh dunia adalah milikku, tetapi aku memilih kamu menjadi umatku yang khusus.
kamu akan menjadi suatu kerajaan imamat dan bangsa yang kudus. Adik-adik, Musa turun dari gunung dan menyampaikan perkataan Tuhan kepada bangsa Israel. Terus bagaimana ya respon bangsa Israel? Respon bangsa Israel adalah bangsa Israel mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Setelah Musa menyampaikan kembali jawaban bangsa Israel, maka Tuhan kembali berfirman, Aku akan datang kepadamu di dalam awan yang tebal, aku berbicara kepadamu dan semua umat akan mendengarnya. Maka bersiaplah bangsa Israel dan mereka menguduskan diri mereka untuk bertemu dengan Allah. Kemudian awan tebal menyelimuti gunung. Lalu terjadilah petir dan kilat, dan ada suara trompet yang keras karena Tuhan turun ke Gunung Sinai. Lalu Tuhan memberikan 10 hukum Taurat. Apa aja ya hukum Tauratnya? Akulah Tuhan Allahmu yang membebaskanmu dari tanah Mesir. Tidak ada Allah yang lain. Jangan membuat patung dalam bentuk apapun dan jangan menyembahnya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, hari perhentian bagi Tuhan. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berbohong, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya. Jangan mengambil sesuatu milik orang lain. Adik-adik, bangsa Israel menyaksikan semua itu. Mereka takut dan gemetar. Lalu mereka berkata kepada Musa, Musa, Engkaulah yang berbicara kepada kami. Kami akan dengar. Jangan biarkan Allah berbicara kepada kami. Nanti kami mati. Musa pun menjawab, Jangan takut, Allah telah datang untuk mengujimu. Ia mau agar kamu menghormatinya, agar kamu jangan berbuat dosa. Jadi, semua peraturan yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel ini bertujuan supaya mereka mengetahui apa yang disukai oleh Tuhan dan mereka boleh mengerti apa yang harus dikerjakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kemudian Allah berfirman kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel bahwa bangsa Israel telah menyaksikan segala yang diperbuat Tuhan dan Tuhan sendiri telah berbicara kepada mereka. Maka Tuhan mau tidak ada Allah lain di tengah-tengah mereka. Hanya satu Tuhan, yaitu Allah pencipta langit dan bumi. Hanya itulah yang boleh disembah. Barang siapa yang menyembah Allah lain, Allah akan menghukum mereka, bahkan sampai kepada keturunannya. Keturunan ketiga sampai keturunan keempat, adik-adik. Semuanya akan mendapat hukuman yang setimpal, yaitu penderitaan selama hidup
sampai kepada penghukuman kekal, yaitu api neraka. Tetapi bagi siapa yang mengasihi Tuhan dan tidak menyembah Allah lain, Allah akan menunjukkan belas kasihannya dan menyelamatkannya dari penghukuman kekal itu. Adik-adik, semua perintah ini disampaikan kepada bangsa Israel saat itu. Sudah lama sih. Tapi perintah ini juga disampaikan untuk kita. Supaya apa? Supaya kita yang ada di zaman sekarang ini bisa mengasihi Allah dan menyenangkan Allah. Dengan apa? Dengan melakukan semua perintahannya. Tapi tunggu dulu. Memangnya kita bisa melakukan semua perintah Allah? Bisakah? Bukannya kita selalu melanggar perintah Allah dan berbuat dosa? Adik-adik, dosa adalah pelanggaran akan hukum Allah. Dosa yang telah menguasai hidup kita akan terus membuat manusia melakukan dosa. Peraturan-peraturan yang sudah diberikan ini akan terus dilawan oleh manusia. Karena apa? Karena manusia sudah berdosa. Oleh karena itu, manusia harus dibebaskan dari dosa, supaya manusia mampu melakukan perintah Allah yang sudah diberikan ini. Adik-adik, Allah yang sangat mengasihi manusia, Allah yang menyayangi adik-adik sekalian, telah mengorbankan dirinya untuk menebus manusia, menebus adik-adik sekalian. Allah yang telah mengorbankan dirinya itu kita kenal di dalam pribadi Yesus Kristus. Yesus Kristus telah mati dan telah bangkit dari maut. Ia menyediakan pembebasan dari dosa bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Setiap orang yang sudah ditebus, mereka mampu melakukan peraturan Allah dan mampu menyenangkan hati Allah. Setiap orang yang sudah ditebus mampu mengasihi Tuhan dan berpegang pada perintah-perintahnya. Inilah yang Tuhan mau dari manusia dan dari adik-adik sekalian. Lalu, bagaimanakah supaya kita bisa mengasihi Tuhan dan menyenangkan hatinya? Tentu, manusia harus lebih dulu dibebaskan dari dosa. Percaya kepada Tuhan Yesus yang membebaskan kita dari dosa. Maka, kita bisa melakukan peraturan-peraturan yang telah dinyatakan olehnya kepada bangsa Israel, juga kepada kita yang saat ini. Jalan penebusan dari dosa hanya melalui Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain. Percayalah kepada Dia yang mengasihi kita dan telah mati bagi kita. Ayat hafalan kita
hari ini. Dari mana ya? Buka Alkitabnya dari Kolose 1 ayat 14. Kolose 1 ayat 14. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kita ulang sekali lagi ya. Kolose 1 ayat 14. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur untuk kasih-Mu yang sangat besar bagi kami. Engkau menebus kami dari dosa supaya kami mampu melakukan perintah-perintah-Mu. Ajarlah kami ya Tuhan untuk beriman sungguh kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita memuji Tuhan dengan judul lagu Yesus Sayang Padaku.